Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam macam makhluk dengan tingkat keimanan yang berbeda-beda. Ada makhluk yang diciptakan hanya untuk taat kepada Allah, yakni malaikat. Ada juga makhluk yang tidak dapat taat dan tidak juga durhaka, seperti benda mati, tumbuhan, dan binatang. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk yang berpotensi taat dan durhaka, yaitu jin dan manusia. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang kemudian termasuk golongan setan. Mereka merupakan makhluk yang memiliki sifat jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka berbuat maksiat, serta melawan aturan Allah. Jika demikian, muncul pertanyaan awam, mengapa Allah menciptakan setan? Bukankah dunia akan lebih aman dan tentram tanpa kehadiran setan? Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan setan ke muka bumi bukan tanpa alasan. Berikut ini adalah alasan Allah di balik penciptaan setan. Satu, tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Seluruh ciptaannya selalu yang terbaik. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terindah, termasuk ciptaan Allah yang bernama setan. Setan pada awalnya adalah ciptaan Allah yang indah sama seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah ia pun menjadi makhluk terkutuk karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Sesuai dengan sabda Imam Ali, setan selama 6.000 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diketahui apakah dengan hitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 2. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan manusia dan jin bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah dijadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada perintah yang dibaliknya ada pahala, dan ada larangan yang dibaliknya terdapat ancaman dosa. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Manusia dan seluruh makhluk yang diberi kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan dan iblis mulai beraksi dengan mengajak manusia mengerjakan suatu hal yang dilarang agama. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan harus dihindari. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti setan, maka selamatlah dia. Dan sebaliknya, jika tergoda maka celakalah ia apabila tidak segera bertaubat. 3. Setan diberi kemampuan mengajak. Alasan ketiga di balik penciptaan setan adalah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan. Setelah setan melanggar perintah Allah karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia, bukan memaksanya. Mereka yang tertipu dengan rayuan setan maka akan ikut bersamanya. Akan tetapi Allah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk ingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji manusia. Sekarang tergantung kepada individunya itu sendiri, mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan bujuk rayu setan. Dengan adanya setan tersebut, maka manusia akan lebih berjuang dalam menghadapi musuh Allah dan musuh manusia tersebut, sehingga ia akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan adanya setan, maka akan membuat manusia semakin bergantung kepada Allah, dengan memanjatkan permohonan perlindungan kepadanya, sehingga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai alasan Allah di balik penciptaan setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari alasan penciptaan ini, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan mudah untuk terperdaya dengan tipuan daya dan rayuan setan, karena semua itu hanyalah hal yang sia-sia yang justru mendatangkan petaka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nafsu terhadap dunia seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum akan semakin dahaga. Demikian juga dengan nafsu dunia. Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas. Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor. Secara ekonomi, mereka bukanlah orang-orang miskin, namun kebanyakan orang kaya bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya. Meski begitu, masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah. Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya. Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati, butanya mata dan tulinya telinga. Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Semua akan serba terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak, bahkan bisa lebih rendah darinya. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Binatang kalau masuk ke kebun orang paling hanya memakan daun singkong, itu pun secukupnya, kalau sudah kenyang berhenti. Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut. Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong, tapi juga singkongnya. Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pemiliknya pun dibunuh. Dan jika nasibnya tidak terlalu baik, perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi. Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya. Tidak akan ada kecuali yang sakit. Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan. Namun jika manusia sudah sesat, tidak sedikit di antara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya. Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay, dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian. Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya, yaitu AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan. Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 perkara yang akan membinasakan manusia, yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan: kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.